Presiden Irises Donald Trump ternyata telah mengirimkan peringatan rahasia kepada Iran tentang dimulainya operasi di Selat Hormuz. Meskipun secara terbuka, ia menyampaikan retorika yang sangat berbeda. Hari ini, Donald Trump menyatakan bahwa ia menuntut Iran untuk menyerah, serta mengatakan bahwa Iran ingin membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Namun masalahnya, menurutnya, para perwakilan Iran berbicara dengannya dengan sangat hormat secara pribadi, tetapi kemudian secara terbuka tampil di televisi dan menyangkal fakta adanya negosiasi. Namun hari ini juga terungkap bahwa Gedung Putih diam-diam mengirimkan peringatan kepada Iran pada hari Minggu bahwa mereka berencana memulai operasi militer di Selat Hormuz. Sepertinya agar Iran juga sempat bersiap-siap. Nama saya Alexei Pici. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Itu sangat penting untuk memajukan konten di YouTube, dan saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Selain itu, berlanggananlah saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, saya akan memulai episode ini dengan pernyataan terbaru dari Donald Trump. Awalnya, Donald Trump menghindari memberikan jawaban langsung atas pertanyaan tentang kemungkinan pelanggaran gencatan senjata oleh Iran. Trump ditanya, katanya, dalam 24 jam terakhir, orang-orang Iran sudah beberapa kali menembaki kapal-kapal Amerika, menyerang Uni Emirat Arab dengan roket dan drone. Dan apakah menurutnya Donald Trump itu merupakan pelanggaran gencatan senjata? Trump menjawab kutipannya, Anda akan mengetahuinya karena saya akan memberitahu Anda. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, atau lebih penting lagi, mereka tahu apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Dan itu saja. Segera setelah itu, Donald Trump menyatakan bahwa Iran ingin membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat dan menekankan bahwa perwakilan Iran berbicara dengannya secara pribadi dengan sangat hormat secara tertutup. Namun kemudian mereka tampil di televisi secara terbuka dan menyangkal fakta bahwa ada negosiasi dengan Presiden Amerika. Dia menyebut perilaku seperti itu sebagai permainan, tetapi menekankan bahwa Iran benar-benar ingin mencapai kesepakatan. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Saya bisa mengatakan hal berikut. Iran ingin membuat kesepakatan. Yang tidak saya suka dari Iran adalah mereka berbicara kepada saya dengan sangat hormat, lalu mereka tampil di televisi dan menyatakan, kami tidak berbicara dengan Presiden Trump, padahal saya baru saja berbicara dengan mereka. Tapi mereka bilang, kami tidak berbicara dengan Presiden. Jadi mereka sedang bermain-main, tapi izinkan saya katakan kepada Anda untuk membuat kesepakatan dan siapa yang tidak mau ketika angkatan bersenjata Anda benar-benar dihancurkan. Dan kami bisa melakukan apa saja terhadap mereka, siapa yang tidak mau. Pada akhirnya, Donald Trump menyatakan bahwa Iran sebaiknya mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah dan menyerah. Kutipan. Kita tidak bermain seperti itu lagi. Kita bertindak dengan cara lama dan mereka sebaiknya mengibarkan. Mereka sangat bangga. Mungkin Anda tidak akan melihat bendera putih, tapi pada dasarnya mereka sebaiknya mengibarkan bendera putih. Bendera putih tanda menyerah. Namun pada akhirnya, setelah semua pidato yang lantang ini, media Axios menulis bahwa pemerintahan Donald Trump pada hari Minggu melalui saluran tertutup telah memberitahu Iran tentang operasi Amerika yang akan datang untuk mengawal kapal-kapal melalui Selat Hormuz dan memperingatkan Teheran agar tidak ikut campur. Berikut kutipan dari Axios. Pesan pribadi tersebut menunjukkan bahwa Gedung Putih ingin mengurangi risiko eskalasi yang berpotensi terjadi. Namun, meskipun sudah ada peringatan, pihak Iran tetap melakukan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal Angkatan Laut AS Serikat, kapal dagang, dan Uni Emirat Arab. Pada hari Selasa, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane mengecilkan dampak serangan Iran dan menyatakan bahwa gencatan senjata masih berlaku. Namun demikian, beberapa pejabat Amerika dan Israel percaya bahwa Presiden Trump dapat memerintahkan dimulainya kembali perang pada minggu ini jika kebuntuan diplomatik terus berlanjut. Dan kemudian, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengakui bahwa Amerika Serikat, kutipannya, baik secara terbuka maupun diam-diam berkomunikasi dengan pihak Iran agar mereka mengizinkan operasi pertahanan ini dilakukan demi kepentingan seluruh dunia. Pernyataan ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Sekali lagi, Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa Amerika Serikat meminta Iran untuk mengizinkan mereka melakukan operasi tanpa konsekuensi.
Namun pada akhirnya, Iran diberi peringatan dan Iran sempat bersiap-siap. Pada akhirnya, pada hari pertama operasi, yaitu hari Senin, Iran melakukan beberapa serangan terhadap kapal-kapal Angkatan Laut Amerika yang melintasi selat, serta terhadap kapal dagang lain di wilayah tersebut dan target di Uni Emirat Arab. Pada konferensi pers hari Selasa, Dan Kain menyatakan bahwa serangan Iran, kutipannya, berada di bawah ambang batas untuk memulai kembali aksi militer besar-besaran. Dan Pete Hegseth menyatakan bahwa diduga Korps Pengawal Revolusi Islam serta para politisi dan negosiator di Iran yang berkomunikasi dengan mereka bertindak secara terpisah. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa gencatan senjata telah gagal. Katanya, kami membuat kesepakatan gencatan senjata dengan orang lain, tapi yang melanggarnya ya orang lain juga. Jadi sepertinya di sini tidak sebanding. Baiklah, saya akan mengutip pernyataan Pete Hegseth. Terkadang Korps Garda Revolusi Islam Iran melakukan tindakan yang mungkin melampaui apa yang diinginkan oleh para negosiator Iran. Tugas mereka adalah menahan mereka dan menciptakan kondisi untuk mencapai kesepakatan. Militer Amerika siap untuk segera melanjutkan perang jika Trump memberikan perintah yang sesuai. Namun saat ini, gencatan senjata masih berlangsung. Pada dasarnya, operasi Amerika Serikat selama 24 jam pertama tidak menghasilkan peningkatan signifikan dalam aliran minyak atau kargo melalui Selat Hormuz. Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat melaporkan bahwa pada hari Senin, yaitu hari pertama, 2 kapal berbendera Amerika melewati selat tersebut, dan pada hari Selasa tidak ada satupun. Meskipun Pete Hegseth menyatakan, kutipannya, ratusan kapal lainnya sedang mengantre. Namun saat ini, tampaknya sebagian besar perusahaan pelayaran tidak mempercayai pernyataan dari administrasi Trump bahwa jalur pelayaran melalui selat tersebut sekarang sudah dibuka. Iran menyatakan bahwa setiap kapal Amerika di selat tersebut akan dianggap sebagai target yang sah. Berikut kutipan dari Komando Korps Pengawal Revolusi Islam. Selat Hormuz tidak akan dibuka hanya karena sebuah postingan di media sosial oleh Presiden Amerika Serikat. Pengelolaan dan pengendalian jalur perairan ini berada di tangan Iran. Nah, dalam operasi Trump ini, Amerika Serikat menghubungi ratusan kapal dari 87 negara yang saat ini berada di Teluk Persia. Secara khusus, pemerintahan Trump menyatakan bahwa mereka terus maju dalam melaksanakan tindakan militer lebih lanjut untuk membuka Selat Hormuz, termasuk upaya bersama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan mitra internasional untuk memperluas pertukaran informasi keamanan di jalur perairan ini. Presiden Amerika pada gilirannya menekankan bahwa tindakan ini bertujuan untuk membebaskan orang-orang, perusahaan, dan negara-negara yang sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka menjadi korban keadaan. Dan inilah misi militer Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz yang disebut Proyek Kebebasan. Misi ini melibatkan kapal perusak dengan persenjataan rudal kendali, lebih dari 100 pesawat militer, angkatan laut, angkatan udara, drone, satelit, dan lebih dari 15.000 personel militer. Sampai di sini dulu, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung saluran YouTube ini, tentu saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan keanggotaan berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.